أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah, alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dengan Ramadan yang penuh mubarak ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mengisi kegiatan yang positif, yang penuh mubarak untuk merayakan kegiatan saat di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah kita akan melakukan kegiatan bukber atau biasa kita sebut dengan buka bersama. Namun sekali lagi, dalam kegiatan ini kita jangan sekali-kali membuat kita menjadi orang yang melupakan kewajiban, mementingkan sunnah namun kewajiban terlalaikan. Apa maksudnya? Sebagaimana tema yang akan kita angkat ini adalah bukber semangat tapi sholat maghrib terlewat. Oke pemirsa, kita bahas bersama-sama materi ini dengan baik. Ngomong-ngomong, kita semua tahu bahwa melakukan kegiatan bukber atau buka bersama tujuan adalah mencari keberkahan kan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita salah langkah dalam menjalani ubudiyah kebersamaan mencari berkah ini. Kita lupa melakukan kewajiban sholat. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kul wahdah. Rasul tidak pernah makan sendirian. Ini menjadi dasar bagi kita, makan bersama itu adalah ada suatu kesunahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairut ta'am maqara alaihil aidi. Sebaik-baik makanan yang penuh keberkahan itu adalah semakin banyak orang yang menyentuh makanan itu. Kita mengadakan makan bersama itu tujuannya adalah mencari keberkahan. Jangan sampai salah kaprah. Niat ingin mencari keberkahan tapi kok yang didapat suatu masalah. Naudzubillah, karena terlalu asik dengan bukber tersebut sehingga jadilah melupakan agenda penting, yaitu sholat maghrib. Padahal kita tahu bahwa sholat maghrib itu sangat sedikit waktunya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan cukup untuk melakukan sholat 5 rakaat, yaitu sholat maghribnya sendiri dan ditambah dengan
2 sholat sunnah. Kita di luar sering menemui orang-orang yang melakukan bukber ini adalah janji dengan teman, keluarga, bahkan sahabatnya untuk memesan suatu tempat yang dijadikan tempat bukber tersebut. Makanan sudah dipesan, tempat pun sudah diatur sedemikian rupa, tapi saat adzan itu terkumandangkan, mereka masih saja keasikan ngobrol atau bercanda. Bahkan banyak di antara teman-teman atau halayak umum itu ada yang sangat disayangkan, yaitu meninggalkan sholat karena dengan alasan sedang asik-asiknya ngobrol dengan teman-teman atau tetangga yang diajak bukber tersebut. Contoh, mereka saat azan berbunyi, tidak jarang anak-anak atau orang-orang tersebut mengatakan, aduh gimana nih, azan maghrib udah bunyi tapi makanan belum juga siap, ntar keburu dingin lagi kalau kita sholat duluan. Bahkan ada lagi yang mengatakan sholat maghrib nanti aja deh, nanggung ini, masih seru-serunya. Kita jarang loh kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Maka dari itu ingat apa yang dipesankan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melakukan sholat. Jangan salah faham. Kenapa orang yang sholat kok malah celaka? Jangan dipenggal sampai segini saja. Bahkan kita harus menyampaikan secara utuh. Siapa maksudnya orang sholat tapi kok malah celaka? Mereka itu adalah alladzina, yaitu orang-orang hum, mereka sholatihim, di dalam sholat mereka sahun, mereka lupa, lalai. Bukanlah lalai karena lupa melakukan sunnah abad dalam sholat, seperti lupa jumlah rakaatnya, seperti tasyahud awal lupa. Bukan hanya itu, kalau hanya lupa seperti itu cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi lalai yang dimaksud di sini adalah melakukan sholat karena riya. Kelihatannya mereka itu sholat, tapi sholatnya karena pengen dipuji seseorang. Tidak ikhlas dalam melakukan, tidak tulus dalam melaksanakan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa maksud lalai di sini adalah orang-orang yang sudah mulai berani meninggalkan sholatnya. Bahkan kita tidak jarang menjumpai orang-orang yang hanya saat dilihat seseorang tersebut, termasuk orang tersebut kategorinya adalah munafik, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu imam kita, yaitu Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau menerjemahkan bahwa alladzina hum an sholatihim sahun di sini adalah orang-orang yang munafik. Yadrukuna sholah fis sirri wa yusalluna fil alaniyah. Mereka adalah meninggalkan sholatnya di saat mereka sepi atau sendirian. Dianggap tidak ada orang yang mengetahui, padahal Allah selalu mengetahui. Itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Baru dia mau sholat kalau banyak orang yang melihat. Kamu kok belum sholat? Oh iya, saya lupa. Jangan seperti itu. Na'udzubillah. Jadi munafik itu artinya luas sekali. Namun yang kita harus garis bawahi di sini adalah jangan pernah melepaskan atau melalaikan sholat kita dalam kondisi apapun. Karena apa? Sholat adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu kita terbersit berpikir bagaimana kalau demikian caranya agar sholat maghrib itu tidak terlewatkan sedangkan bukber tetap berjalan lancar. Kita harus mempunyai trik atau tips-tips khusus
Di antaranya adalah memilih panitia yang solid, yang sependapat atau sejalan dengan kebiasaan yang kita fahami bersama, bahwa sholat ditinggalkan itu berarti mendapatkan murka dari Allah. Maka hal itu akan mempermudah kita untuk menjalankan ibadah sholat. Yang kedua, susun agenda sholat berjamaah sebelum kita mengeflorkan kegiatan ini kepada halayak umum. Yang ketiga adalah mulai secara awal agar tidak menghabiskan waktu saat kita berbuka nanti. Misal dimulai siang hari acaranya, nanti setelah kumandang adzan maghrib kita sudah siap, harus punya wudhu terlebih dahulu dan kemudian langsung bisa melakukan sholat tersebut. Cari tempat yang kondusif, yang luas, suasananya tidak antri, tidak banyak menghabiskan tenaga untuk berdesak-desaan dengan teman yang lain. Terakhir, izinkanlah saya menyampaikan pantun untuk menutup acara ini. Ke supermarket beli tomat, yang jualan Pak Somad. Boleh saja bukber semangat, tapi ingat, sholat maghrib janganlah sampai telat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.